Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang memiliki tugas statistika dengan saya sendiri mau didengarkan dari Farsuda dan di belakang mau menunggu. Saya di Farsuda juga dengan sebagai 056. Saya dari sini dengan di sebagai 5. Saya Abdul Muslim Sabro dengan terakhir 033. Halo semua, tahukah kalian bahwa konsumsi junk food memiliki hubungan yang erat dengan status obesitas pada remaja? Nah, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu junk food, dampaknya bagi kesehatan, contoh dari junk food, serta hasil penelitian, kaitannya dengan obesitas, serta tantangan dan juga solusinya dari permasalahan ini. Nah, apa sih itu junk food? Junk food adalah makanan yang tinggi akan lemak, kalori, gula, dan garam. Tetapi kandungan vitamin, serat, serta mineralnya sangat rendah. Nah, makanan ini emang enak dan juga praktis, tetapi jika dikonsumsi secara terus-menerus dan juga berlebihan akan menimbulkan masalah pada tubuh. Nah, apa saja contoh dari junk food ini? Nah, contoh junk food yang sering dikonsumsi remaja pada saat ini itu ada snack asin, snack manis, minuman manis, kemudian ada western fast food seperti pizza, hamburger, dan sejenisnya. Kemudian ada mie instan dan juga produk olahan daging seperti nugget, kornet, dan juga sosis. Nah, selanjutnya ada dampak konsumsi junk food. Junk food umumnya mengandung energi, lemak, hingga garam yang tinggi. Namun, hanya mengandung serat yang sedikit dan juga zat mikro yang sedikit. Hal ini dapat memicu penyakit obesitas dan peningkatan berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, juga dapat memicu berbagai penyakit seperti kanker, jantung, stroke, gangguan pencernaan seperti diare, batu ginjal, hingga kerusakan hati. Nah, selanjutnya adalah penelitian. Pada kali ini, penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasional dengan rancangan kasus kontrol. Status obesitas ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh per umur di atas persentil ke-95. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan analisis data menggunakan uji statistik dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui adanya hubungan antara konsumsi junk food sebagai variabel independen dan penyakit obesitas sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang pertama hipotesis 0 atau H0. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan energi dari junk food dengan kejadian obesitas. Artinya, tinggi atau rendahnya konsumsi energi junk food tidak mempengaruhi risiko obesitas. Dengan kata lain, junk food bukan faktor yang berperan langsung dalam terjadinya obesitas. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Sebaliknya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan energi junk food dengan kejadian obesitas. Asupan energi junk food yang tinggi memiliki risiko obesitas yang lebih besar dibandingkan dengan asupan junk food yang rendah. Ini menunjukkan bahwa junk food berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan berat badan dan obesitas. Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, dapat dilihat bahwa junk food umumnya memiliki kandungan energi dan lemak jenuh yang tinggi. Kandungan energi ini berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan berat badan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya, dari sisi frekuensi konsumsi, anak dengan obesitas cenderung lebih sering mengonsumsi junk food. Namun menariknya, frekuensi konsumsi junk food pada anak non-obesitas relatif sama dengan anak obesitas untuk setiap jenis makanan. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya frekuensi tetapi juga jumlah dan jenis junk food yang dikonsumsi berperan penting. Jenis junk food yang paling sering dikonsumsi oleh anak obesitas antara lain snack manis, snack asin, western fast food, produk mie atau beras instan, serta olahan daging. Kelompok makanan ini umumnya tinggi energi, tinggi lemak jenuh, dan rendah serat. Dari seluruh jenis junk food tersebut, western fast food memiliki kandungan energi dan lemak jenuh paling tinggi, dengan rata-rata energi sekitar 268,95 kilokalori per porsi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jenis junk food lainnya.
Ini menunjukkan bahwa konsumsi junk food dengan kandungan energi tinggi, terutama western fast food, berpotensi meningkatkan risiko obesitas pada anak, terutama jika dikonsumsi secara rutin tanpa diimbangi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Di sini selanjutnya yaitu kesimpulan. Kita menyimpulkan adanya menolak H0 dan menerima H1 yang berarti cukup tahu nih ada hubungan antara obesitas dan energi atau kalori. Namun didapat nilai dari dua variabel ini sangat lemah yaitu 0,0684. Nah, hal ini menandakan hubungannya itu lemah atau tidak signifikan. Selanjutnya ada tantangan dan solusinya. Kalau untuk tantangannya itu yang pertama, kita tahu ya kalau makanan junk food atau makanan cepat saji itu pasti rasanya itu sangat-sangat enak dan juga murah, seperti mie ya, mie instan. Nah, mie instan itu salah satu makanan enak dan murah, namun kandungan dari mie instan itu sangatlah tinggi karbohidrat tapi kurang akan vitamin dan seratnya yang menyebabkan juga obesitas. Terus juga seperti burger, pizza itu kan memiliki rasa yang enak ya. Terus juga aktivitas kita, dimana aktivitas yang kita yang padat dapat mempengaruhi pola makan kita. Seperti di tengah kesibukan kuliah ini, kadang-kadang makan itu kurang teratur. Kemudian juga adanya kurang pengetahuan terhadap pola gizi seimbang, dimana dengan kurangnya pengetahuan pola gizi seimbang itu dapat mengakibatkan kita terus-menerus makan karbohidrat lah, kurangnya vitamin dan selebihnya. Nah, untuk solusinya yaitu pertama kita harus lebih sering nih mengonsumsi makanan yang real atau whole food yang tidak banyak proses pengolahannya, seperti ya tentunya buah-buahan, sayur-sayuran itu sangat bagus banget untuk dikonsumsi. Kemudian makanan nih 4 sehat 5 sempurna itu ada karbohidratnya, proteinnya, ada vitaminnya, ada seratnya, itu paket lengkap. Terus juga aktivitas kita, walaupun aktivitas padat kita, jangan melupakan pola makan kita 3 kali sehari, yaitu makan 4 sehat 5 sempurna juga. Kemudian kita harus lebih banyak mengetahui tentang gizi seimbang, bagaimana gizi seimbang kita, bagaimana cara mengatur pola makan kita di tengah kesibukan kita. Ya teman-teman, mulai sekarang kita harus memilih makanan ya, karena pola makan hari ini menentukan kesehatan kita di masa depan. Jangan lupa jaga pola makannya ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.